menjadi salah satu negara Eropa yang berfokus Menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertemuan Presiden Prabowo mengungkapkan kegiatan You be saying no, 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 no. I'm saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kerjasama bilateral Indonesia dengan negara Inggris. Tentu teman-teman sudah mengetahui dong negara Inggris. Nah ternyata letak astronomis Inggris berada pada 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Di mana Britania Raya? Britania Raya yang secara astronomis terletak di antara 49 derajat sampai 61 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Nah, secara geografis terletak di sebelah barat daratan Eropa, sebelah utara Inggris berbatasan dengan Samudra Atlantik, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Inggris, sebelah barat berbatasan dengan Irlandia dan Samudra Atlantik, serta sebelah timur berbatasan dengan Laut Utara. Secara geologis, Inggris berada di lempeng Eurasia. Luas wilayah negara Inggris sebesar 130.279 km persegi, sedangkan luas wilayah Britania Raya sebesar 243.610 km persegi, meliputi wilayah Inggris, Wales, Irlandia Utara, dan sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Populasi negara Inggris Raya tahun 2018 sebanyak 55,98 juta jiwa. Penduduk Inggris terdiri atas dua kelompok, yaitu bangsa Celt dan bangsa Jerman. Teman-teman, ternyata perkembangan perekonomian di Inggris dimulai sejak revolusi industri, terutama pada sektor industri, pertambangan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Perekonomian pada sektor pertanian dilakukan secara intensif, yang didukung dengan mekanisasi. Hasil pertanian meliputi gandum, padi-padian, buah-buahan, gula, dan sayur-sayuran. Peternakan pun dilakukan secara intensifikasi. Jenis yang dikembangkan adalah sapi, domba, babi, dan unggas. Perikanan mengalami kemajuan, terutama perikanan laut. Inggris memiliki armada perikanan yang besar dan maju. Pelabuhan ikan terdapat di beberapa tempat di Inggris. Teman-teman, ternyata pertambangan di Inggris didukung oleh tersedianya batu bara loh, sehingga menjadi negara penghasil batu bara terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Rusia. Daerah penghasil batu bara antara lain Wales bagian selatan, Skotlandia, Pegunungan Cambrian. Nah teman-teman, ternyata negara Inggris merupakan salah satu negara maju di Eropa, tetapi tidak menutup kemungkinan negara ini juga memiliki permasalahan, baik permasalahan sosial, lingkungan, ekonomi, maupun kesehatan. Salah satu masalah sosial yang ada di Inggris ialah semakin banyaknya imigran yang masuk ke Inggris. Dari sekitar 60 juta jiwa penduduk Inggris Raya, sekitar 8,4 juta orang diantaranya merupakan imigran. Masalah lingkungan yang ada di Inggris merupakan dampak perubahan iklim yang mulai terasa dan polusi udara. Menurut penelitian menunjukkan bahwa suhu di abad ke-21 lebih hangat 3 derajat Celcius dari sebelumnya. Teman-teman, berikut beberapa kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara Inggris. Yang pertama ada kerjasama bidang ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan antara lain diluncurkan kembali kelompok kerja bersama tentang ekonomi kreatif, meningkatkan kerjasama ekonomi termasuk melalui dialog ekonomi tingkat kerja reguler, melakukan investasi asing antara Inggris dengan industri-industri yang ada di Indonesia, serta partisipasi Inggris dalam Forum Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia 2019. Selain itu, dilakukan perjanjian nota kesepahaman dan dibentuknya Komite Ekonomi dan Perdagangan bersama. Yang kedua ada kerjasama bidang politik. Dalam bidang
bidang politik, Indonesia dan Inggris melakukan dialog siber menjelang pertemuan kelompok ahli pemerintah PBB, melakukan perjanjian kerjasama membantu Indonesia dalam pembangunan rendah karbon, serta menjaga kelangsungan perdagangan kayu. Selanjutnya, partisipasi Indonesia dalam Media Freedoms Conference yang diselenggarakan Inggris pada bulan Juli 2019. Komitmen bersama terkait isu repatriasi pengungsi Rohingya ke Myanmar secara aman, sukarela, dan bermartabat, serta pengakuan bersama atas peran penting ASEAN dalam isu tersebut. Dan yang terakhir ada kerjasama bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Indonesia dan Inggris bekerja sama untuk menanggulangi terorisme dan kekerasan berbasis ekstremisme. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Jerman. Tentu teman-teman sudah mengetahui dong negara Jerman. Nah, secara astronomis, Jerman terletak di antara 47 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang utara, dan 6 derajat bujur timur sampai 15 derajat bujur timur. Adapun secara geografis, perbatasan Jerman sebelah utara adalah Laut Utara dan Laut Baltik. Sebelah timur adalah Polandia dan Ceko. Sebelah selatan adalah Swiss dan Australia. Serta sebelah baratnya adalah Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Prancis. Hasil tambang yang penting adalah batu bara, besi, minyak bumi, mangan, dan timah hitam. Daerah pertambangan batu bara adalah Ruhr, Sungai Sar, dan daerah Aachen. Sedangkan timah hitam di pegunungan Harz dan Eifel. Perindustrian ditunjang oleh sektor pertambangan, terutama batu bara dan minyak bumi sebagai bahan energi sehingga mampu menyumbang 98% dari pendapatan negara. Industri paling besar di Jerman adalah industri besi baja. Di Jerman, jumlah penduduk yang tinggal di pedesaan hanya 14%. Tetapi luas lahan pertanian, peternakan, dan kehutanan meliputi 85% dari luas wilayah negara ini. Daerah pertanian meliputi dataran rendah, lembah sungai Rhine, dan wilayah dataran tinggi yang ditanami anggur dan hop atau bahan baku bir. Pertanian di Bavaria menggunakan teknologi Horst, yaitu penanaman tanpa menggunakan alat bajak. Cara tanam menggunakan mesin penabur benih yang ramah lingkungan, dan pengolahan tanpa mengerosi lapisan tanah humus. Kehutanan dikembangkan terutama untuk menutupi lahan-lahan pegunungan di Jerman bagian utara yang gersang. Luas hutan mencapai 27% dari seluruh wilayah negara ini. Permasalahan di Jerman saat ini lebih pada tingkat kelahiran yang rendah. Semakin banyaknya imigran yang masuk di Jerman, serta masalah lingkungan seperti perubahan iklim dan pencemaran, khususnya mikroplastik. Penduduk Jerman memiliki posisi yang cukup unik di negara-negara Eropa karena pertumbuhan penduduknya yang menunjukkan angka negatif. Jumlah kematian telah melebihi jumlah kelahiran sehingga tahun sejak 1972. Defisit kelahiran ini mencapai 149.000 jiwa pada tahun 2006. Penurunan jumlah penduduk ini diimbangi dengan semakin banyaknya imigran yang bermukim di Jerman, sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk. Masalah lingkungan yang sedang menjadi perhatian selain perubahan iklim ialah masalah mikroplastik di lautan Jerman. Industri kosmetik menjadi salah satu penyumbang terbesar tingginya mikroplastik di lautan. Kondisi Jerman sebagai negara yang maju dan memiliki sumber daya manusia yang baik menjadikan Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan Jerman. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Jerman dibuka secara resmi pada tahun 1952. Hingga saat ini, hubungan bilateral tersebut masih terjalin dengan baik. Berikut kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Jerman. Halo teman-teman semua, di sini saya ingin melanjutkan materi yang telah teman saya sampaikan tadi. Kira-kira teman-teman sudah tahu belum nih, apa aja sih bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Jerman? Nah, yang pertama itu ada kerjasama bidang pendidikan vokasi. Teman-teman, ternyata Jerman menjadi salah satu tujuan pendidikan utama bagi mahasiswa dan para ilmuwan Indonesia sejak generasi pertama pasca kemerdekaan Indonesia loh.
Sejak Indonesia merdeka, diperkirakan sebanyak 27.000 pelajar Indonesia telah melanjutkan studi di Jerman. Wah, ternyata banyak juga ya. Berdasarkan data lapor diri KBRI Berlin bulan Oktober 2017, terdapat 6.371 orang mahasiswa Indonesia di Jerman dalam berbagai jenjang, mulai dari sekolah bahasa hingga program doktoral. Kerjasama pendidikan antar Indonesia dan Jerman secara formal didasarkan pada perjanjian tahun 1979. Perjanjian ini mencakup bidang pendidikan, riset, ilmu dan pengetahuan, serta pengembangan teknologi. Nah, yang kedua, ada kerjasama bidang ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi merupakan prioritas utama hubungan bilateral Indonesia dan Jerman. Dikarenakan dimensi dan cakupan kerjasama ekonomi Indonesia dan Jerman yang bersifat multidimensi sehingga tidak hanya terbatas pada perdagangan dan investasi. Sektor strategis lainnya yang turut memperkuat kerjasama ekonomi bilateral kedua negara antara lain kerjasama pembangunan, kesehatan, lingkungan hidup, perubahan iklim, sosial, dan tenaga kerja, energi, infrastruktur, serta transportasi. Di sektor perdagangan, Jerman merupakan salah satu mitra dagang utama bagi Indonesia. Produk-produk ekspor unggulan Indonesia ke Jerman antara lain minyak kelapa sawit, alas kaki, peralatan elektronik, pakaian dan aksesoris pakaian, karet dan produk dari karet, mesin-mesin mekanik, kopi, teh, rempah-rempah, alat fotografi, serta kayu dan mebel. Jadi yang ketiga itu ada kerjasama bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, Indonesia mengharapkan untuk dapat melakukan kerjasama dengan Jerman karena Jerman memiliki teknologi dan manajemen kesehatan yang sangat maju. Indonesia memerlukan dukungan teknologi dan manajemen kesehatan yang lebih baik. Dan yang terakhir ada kerjasama bidang pertahanan. Indonesia mengusulkan kerjasama dalam bidang industri pertahanan yaitu PT Dirgantara Indonesia yang sekarang memiliki kerjasama dengan Airbus Military. Jerman memiliki kapasitas untuk industri pertahanan dan mengusulkan kerjasama yang strategis serta jangka panjang yang tidak hanya meliputi penggandaan, tetapi juga investasi dan produksi bersama. Belanda secara astronomis terletak di antara 50 lintang utara sampai 53 lintang utara dan 3 bujur timur sampai 7 bujur timur. Belanda berbatasan dengan Laut Utara di utara dan barat, Jerman di timur, dan Belgia di selatan. Bagian Belanda yang paling maju umumnya memiliki ketinggian tanah kurang dari 1 meter di atas permukaan laut. Mencakup lebih dari setengah luas negara ini, sekitar lebih dari seperempat luas wilayah Belanda terletak di bawah permukaan laut. Daerah yang lebih rendah dibatasi oleh polder di daerah lain yang lebih tinggi. Lapisan kerikil dan pasir di bagian timur negara terdorong oleh gletser Saale membentuk pegunungan memanjang dengan ketinggian 100 meter dan merupakan fitur utama Taman Nasional Hoga Veluwe. Salah satu bagian negara ini yang ketinggiannya melebihi 105 meter adalah zona perbatasan Ardennes. Titik tertinggi di Belanda yaitu Tevalserberg terletak di sudut tenggara Belanda 321 meter. Belanda memiliki luas 41.160 km. Belanda memiliki wilayah yang tidak terlalu luas, akan tetapi bidang pertanian tetap menyumbang sebagian kecil dari pendapatan nasional dan angkatan kerja. Pertanian tetap menjadi kontributor untuk ekspor Belanda. Lahan pertanian negara dibagi menjadi padang rumput, lahan pertanian yang subur, dan hortikultura. Hortikultura yang dilakukan di bawah kaca semakin berkembang di Belanda. Ekspor tomat rumah kaca, mentimun, paprika, bunga potong, dan tanaman hias telah meningkat pesat. Belanda saat ini memiliki sebagian besar dari kawasan hortikultura Eropa di bawah kaca. Hanya 1/10 dari tanah atau daratan di Belanda yang berhutan. Peternakan sapi perah Belanda sangat berkembang. Hasil susu per hektar padang rumput termasuk yang tertinggi di dunia. Produk susu yang diekspor berupa produk olahan seperti mentega, keju, dan susu kental. Daging dan telur diproduksi di peternakan intensif. Pada bidang pertambangan, penemuan gas alam pada tahun 1959 memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan ekonomi Belanda.
ladang gas berada di bagian timur Belanda dan di laut utara Belanda. Sepertiga dari gas alam yang dihasilkan diekspor terutama ke negara-negara Uni Eropa. Hal ini membantu meningkatkan neraca pembayaran di sektor ekonomi, yang biasanya Belanda mengalami defisit besar. Di sisi lain, lanskap maritim yang datar cocok untuk penggunaan turbin angin yang semakin banyak digunakan. Di lahan pertanian, selain gas alam, sumber daya alam lainnya ialah seng yang diekstraksi di Brunel, natrium di Delfzijl, dan magnesium di Veendam. Masalahan utama Belanda dari awal berdirinya hingga saat ini yaitu tinggal daratannya yang lebih rendah dari permukaan air laut, sehingga rawan terjadi banjir selama 2000 tahun terakhir. Masyarakat Belanda telah belajar untuk hidup dengan ancaman banjir. Ancaman banjir telah membentuk Lanskap Belanda dan administrasi negara. Kerjasama bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kerjasama yang dilakukan meliputi 3 bidang, yaitu perdagangan, investasi, dan pariwisata. Sejak tahun 2018, Belanda adalah mitra dagangan terbesar ke-15 dan investor terbesar ke-9 bagi Indonesia. Belanda juga merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-11 bagi Indonesia. Kerjasama bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Belanda membuka kesempatan kepada universitas untuk mendapatkan mahasiswa. Belanda juga memberikan pelatihan. Belanda membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa Indonesia belajar ke sana melalui beasiswa serta menyediakan sistem pembelajaran online menggunakan teknologi terkini.